kita masuk ke pembahasan organ kedua. Setelah pembahasan mata, kita coba mengkaji organ telinga. Seperti halnya mata, ya, telinga manusia itu tersusun atas 3 bagian. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada daun telinga, yang mana dia berperan untuk mengumpulkan gelombang suara yang kemudian diteruskan oleh saluran telinga luar, ya, menuju ke gendang telinga. Nah, inilah 3 bagian dari telinga luar. Saluran telinga sendiri itu mengandung kelenjar yang berperan untuk menghasilkan semacam cairan lilin, ya, yang berperan untuk memperangkap serangga yang masuk gitu ya, mencegah agar serangga nggak masuk ke bagian telinga lebih dalam gitu. Sementara gendang telinga berperan untuk mengkonversi gelombang suara menjadi getaran atau mekanik, yang kemudian dia berperan juga memisahkan antara telinga luar dengan telinga tengah, ya. Maka ketika ada gelombang suara menggetarkan gendang telinga, maka gendang telinga kemudian menggerakkan bagian pertama dari telinga tengah, yakni tulang telinga. Berturut-turut tulang telinga ada 3 bagian terpisah, teman-teman. Ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, tulang malas gitu ya. Nah, hafalinnya tulang malas, martil, landasan, dan sanggurdi. Nah, kemudian ketika tadi gendang telinga atau membrana timpani menggerakkan tulang martil, maka tulang martil menggerakkan tulang landasan, dan tulang landasan menggerakkan tulang sanggurdi. Nah, tulang sanggurdi yang bergerak kemudian menggetarkan bagian jendela oval gitu. Jadi jendela oval ini langsung kemudian berhubungan dengan koklea, ya, yang merupakan bagian dari telinga dalam. Nah, telinga tengah sendiri juga bisa kita bagi jadi 3. Pertama adalah tulang telinga yang tadi udah jelaskan. Kemudian ada jendela oval, yang terakhir ada saluran eustasius, ya. Ini saluran yang menghubungkan antara rongga telinga tengah atau rongga telinga tengah dengan faring, ya, dengan saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Maka dia berfungsi untuk memelihara keseimbangan tekanan yang ada di telinga tengah, di rongga telinga tengah, sehingga seimbang dengan lingkungan luar begitu. Maka kemudian yang berikutnya ada telinga dalam, ya. Jadi masing-masing 3 bagian telinga itu terbagi lagi menjadi 3 begitu ya. Telinga dalam maka juga ada 3 bagian. Pertama namanya saluran semisirkuler, jumlahnya ada 3. Disebut juga dengan istilah 3 saluran setengah lingkaran, ya. Nah, kemudian di bawahnya teman-teman bisa lihat ini ada namanya vestibula gitu. Nah, ringkasnya saluran semisirkuler dan vestibula ini tidak berperan dalam pendengaran, ya. Mereka lebih ke arah berperan sebagai reseptor keseimbangan tubuh begitu. Nah, jadi teman bisa memahami konsep keseimbangan tubuh, ya. Teman-teman posisi berdiri, duduk, ya, merasakan konsep itulah, ya. Itu dengan saluran semisirkuler dan vestibula ini yang menangkap rangsangannya, ya, kemudian nanti informasi itu akan diteruskan ke otak kecil atau cerebellum untuk diolah seperti itu. Nah, kalau orang bertinju biasanya yang jadi sasaran itu yang bagian ini, teman-teman, ya. Di bagian telinga kita ini yang pengen disasar saluran semisirkuler atau vestibula ini, karena mereka yang berperan dalam mendeteksi konsep keseimbangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah koklea. Inilah bagian pokok dari telinga kita, ya. Dia ini mirip dengan istilah retina kalau pada pada mata, ya. Maka kalau di mata ada namanya retina, maka kalau di telinga ada namanya koklea begitu.
Maka kalau di mata teman-teman kenal istilah fovea atau bintik kuning, maka di koklea ini itu kalau dibahas lebih detail, itu mengandung namanya apa lagi namanya teman-teman? Jadi ada bagian di sana yang mengandung sel mekanoreseptor, ya. Dia berupa sel berambut begitu. Nah, intinya nanti di bagian koklea inilah terdapat sel-sel reseptor yang berperan menangkap gelombang suara yang sudah dalam bentuk mekanik begitu, kemudian nanti diteruskan ke otak besar untuk diolah, ya. Maka kalau ditanyakan urutan perjalanan suara dari luar ke dalam, maka dimulai dengan gendang telinga, kemudian saluran telinga luar, kemudian ke gendang telinga. Setelah dikonversi di gendang telinga, maka nanti dibawa ke tulang telinga yang kemudian disusul ke jendela oval nomor 5, ya. Saluran estasis itu tidak berperan dalam pendengaran seperti saluran semisirkuler dan vestibula, ya, teman-teman. Maka nanti ringkasnya adalah dari jendela oval, maka nanti getaran itu langsung diteruskan ke koklea. Nomor 6-nya koklea. Ya. Maka bayangin di koklea itu ada saluran yang berisi cairan disebut dengan istilah cairan endolimfa. Nah, cairan endolimfa itu kemudian bayangin dia kayak ketika ada getaran suara maka dia nanti kayak pasang. Kalau di laut itu, di pinggir laut itu ada pasang, ya, airnya naik begitu. Airnya bergerak sehingga gerakan dari gelombang itu tadi, getaran itu yang dihasilkan itu kemudian akan menyebabkan ada silia atau rambut-rambut yang ada di permukaan sel rambut itu nanti akan terkena, ya, sehingga nanti dia akan menangkap rangsangan berupa mekanik begitu, yang kemudian diteruskan menuju ke otak oleh saraf pendengaran atau saraf auditori yang merupakan salah satu jenis saraf sensorik, seperti itu. Maka itu kurang lebih perjalanan rangsangan berupa suara dari mana? Dari luar sampai ke otak kita.